Waktu sangat penting. Presiden Donald Trump menegaskan kembali bahwa gencatan senjata dengan Republik Islam akan berakhir pada Rabu malam waktu Washington dan menambahkan bahwa hal itu sangat tidak mungkin. Dia akan memperpanjang gencatan senjata jika kesepakatan tidak tercapai sebelum waktu itu. Wakil Presiden J.D. Vance dan pejabat tinggi Amerika diperkirakan akan berangkat ke Pakistan menjelang kemungkinan putaran kedua pembicaraan dengan Iran pada hari Selasa. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri di Teheran menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk melakukan pembicaraan. Kemudian Iran mengatakan bahwa mereka berencana mengirim delegasi ke Islamabad dan pihak Pakistan mengatakan beberapa saat yang lalu bahwa mereka yakin dapat membawa Iran ke meja perundingan. Masih banyak pertanyaan yang tersisa. Sementara itu, harga minyak kembali naik tajam karena Selat Hormuz pada dasarnya tetap ditutup dalam beberapa jam terakhir. Donald Trump menggunakan jejaring sosial miliknya untuk membuat beberapa unggahan panjang. Salah satunya mengatakan bahwa dia tidak berada di bawah tekanan untuk membuat kesepakatan, meskipun semuanya akan terjadi relatif cepat. Jadi untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut, senang sekali kita bisa berbicara dengan koresponden senior AETISA kami, Mike Wagenheim di Gedung Putih, Washington, untuk mendapatkan pandangannya tentang perkembangan tersebut. Tapi sebelum kita berbicara dengan Mike, saya ingin mengajak koresponden senior Timur Tengah kami, Ariel Osaran, karena ada begitu banyak pertanyaan Ariel tentang apa yang mungkin sedang terjadi di Pakistan. Namun saat ini bahkan belum jelas apakah pembicaraan ini benar-benar akan berlangsung. Begitu banyak laporan yang saling bertentangan. Apa kabar terbaru? Apa yang kamu dapatkan dari sumber-sumbermu? Ya, begini Benito, tidak akan ada situasi di mana orang Amerika duduk bersama di meja perundingan di Islamabad. Orang Pakistan akan ada di sana dan tidak ada orang Iran. Itu jelas tidak mungkin ketika kita berbicara tentang sebuah republik Islam yang membanggakan diri sebagai yang disebut-sebut ahli negosiasi. Jadi sepanjang hari ini kita mendengar semacam dua suara. Pertama, ada jajaran politik yang Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, Presiden Masoud Pezeshkian mengatakan bahwa Iran tidak akan dipaksa untuk memberikan konsesi, tetapi tidak menutup pintu diplomasi. Sementara itu, ada suara dari IRGC yang mengatakan bahwa bernegosiasi dengan Amerika Serikat dalam kondisi saat ini sama sekali tidak mungkin. Bukan hanya blokade yang menjadi hambatan besar bagi pembicaraan ini, tetapi juga tuntutan tambahan yang berlebihan, seperti yang mereka katakan dari pihak Amerika Serikat. Sama sekali tidak menyisakan ruang untuk negosiasi, dan ini semakin menyoroti pertanyaan utama. Siapa yang memegang kendali di Iran? Apakah ada satu orang atau satu kelompok? Dan apakah itu kelompok yang akan bernegosiasi dengan Amerika Serikat di Islamabad? Sebagian dari keterlambatan pengumuman dari pihak Iran bahwa mereka akan berpartisipasi dalam pembicaraan bisa jadi karena kalangan politiknya memang belum mendapat persetujuan dari pihak yang tampaknya memegang kendali. Itu adalah komando tertinggi IRGC bersama Mokhtar Baghmani, pemimpin tertinggi yang baru dimanapun dia berada. Jadi, kurangnya konsistensi dari Teheran ini menimbulkan banyak pertanyaan. Saya rasa jika kita melihat bagaimana hal ini dipersepsikan di Yerusalem, saya pikir Yerusalem senang dengan perilaku kacau seperti ini dari pihak Teheran, yang menunjukkan bahwa ada perpecahan di dalam kepemimpinan Iran, bahwa tidak ada badan yang kohesif yang menjalankan proses pengambilan keputusan. Jadi, bahkan jika akan ada pembicaraan di Islamabad, yang secara pribadi saya percaya memang akan ada, tetap saja mandat apa yang akan dimiliki kelompok itu? Karena mereka bukan IRGC yang merupakan pengambil keputusan utama di Iran. Jadi, kita berada pada titik dengan banyak ketidakjelasan terkait pembicaraan ini. Tapi bukan hanya pembicaraan ini saja. Saya rasa ini menyoroti masalah yang lebih besar terkait kepemimpinan baru Iran ini. Ini bukan lagi Republik Islam Iran, tapi Republik Garda Revolusi Iran. Dan tidak jelas
Bahkan mungkin bagi orang Iran sendiri, siapa yang benar-benar memegang kendali. Dan dalam situasi seperti itu, melanjutkan negosiasi, membuat konsesi, atau mencapai kesepakatan menjadi sangat menantang. Sangat menantang. Dan seperti yang Anda katakan, pemimpin tertinggi yang baru belum terlihat sejak terpilih setelah ayahnya disingkirkan. Tentu saja, dalam serangan pembuka operasi gabungan Amerika Israel terhadap rezim Iran. Terima kasih banyak, Ariel. Tetaplah bersama kami. Saya ingin membahas perkembangan terbaru dari Gedung Putih. Mari kita beralih ke koresponden senior ISS kami, Mike Wagenheim, yang sudah siaga di sana, di Washington. Kita sedang membicarakan masalah kepercayaan yang serius, Mike, antara kedua belah pihak ini. Dan seperti yang dijelaskan Ariel, bahkan belum jelas siapa yang akan dikirim oleh pihak Iran. Tapi kita tahu J.D. Vance, Steve Witkoff dan Jared Kushner akan menuju Islamabad untuk putaran kedua pembicaraan gencatan senjata ini. Jika dan ketika mereka benar-benar melanjutkan, perbedaannya masih sangat besar. Apa informasi terbaru yang kamu dapatkan? Apa yang bisa kamu ceritakan kepada kami? Ya, itu tergantung pada waktu Presiden Trump berbicara. Pada beberapa saat, optimis bahwa akan ada kesepakatan yang bisa dicapai, meski itu memaksa Iran mengambil langkah. Di sisi lain, dia akan berkata, saya tidak peduli apakah ada kesepakatan yang tercapai, dan kami akan menghancurkan seluruh negara itu. Jadi sekali lagi, itu tergantung pada media mana yang sedang dia ajak bicara pada saat tertentu, dan mencerminkan pesan yang dia sampaikan ke publik. Sementara itu, seperti halnya orang Amerika mengatakan ada masalah kepercayaan, orang Iran juga mengatakan hal yang sama. Dan mereka sudah lelah berurusan dengan Steve Witkoff dan Jared Kushner. Mereka merasa setiap kali berurusan dengan duo itu, serangan langsung terjadi setelahnya. Mereka menginginkan orang lain yang terlibat. Di putaran terakhir pembicaraan, J.D. Vance pun muncul. Tapi perlu diingat, Wakil Presiden Vance mengatakan di akhir pembicaraan Islamabad, dengar, saya berbicara dengan Presiden Trump selama negosiasi sekitar setengah lusin, bahkan selusin kali dalam pembicaraan maraton selama 21 jam. Pada akhirnya, semua bermuara kembali ke Washington, dan Presiden Trump adalah penentu akhir. Dan tampaknya, seperti yang disebutkan Ariel, ini tidak lagi ada di tangan kalangan diplomatik atau elit politik di Teheran. Sekarang berada di tangan IRGC. Jadi, sebaiknya Presiden Trump langsung diberi jalur komunikasi dengan siapapun yang memimpin IRGC saat ini, sehingga mungkin bisa ada pembicaraan yang lebih langsung. Dan omong-omong, Presiden Trump mengatakan jika ada kesepakatan yang tercapai atau setidaknya sudah dekat, dia mungkin juga akan pergi ke Islamabad. Tapi sepertinya orang-orang di ruangan itu sekarang hampir saling berbicara tanpa benar-benar berkomunikasi satu sama lain. Jadi masih belum jelas, bahkan jika mereka bisa berada di ruangan yang sama lagi, yang juga akan menjadi sebuah pencapaian, apakah mereka benar-benar bisa menyelesaikan kesepakatan ini? Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Terima kasih banyak. Seperti biasa, koresponden senior Amerika Serikat, Mike Wagenheim, melaporkan langsung dari Gedung Putih. Terima kasih, Mike. Dan sekarang untuk informasi lebih lanjut, dengan senang hati kami menyambut Maria Mamar Sadehi, pendiri dan direktur di Cyrus Forum, serta peneliti senior di McDonald Laurier Institute yang saat ini bergabung bersama kami dari Washington. Terima kasih banyak, Mariam, atas waktunya. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang sudah kami ajukan, namun belum ada jawabannya. Siapa yang saat ini mengambil keputusan di Republik Islam Iran? Apakah itu Presiden Iran? Apakah pemimpin tertinggi yang mengambil keputusan? Kami mendengar bahwa kondisinya sangat buruk. Bahkan kabar terbaru menyebutkan beliau tidak mampu menjalankan tugasnya. Mungkin Menteri Luar Negeri, Ketua Parlemen, ataukah Garda Revolusi Iran IRGC? Bagaimana pendapat Anda? Apa yang bisa Anda bagikan? Senang bisa bersama Anda. Saya rasa memang ada faksi-faksi yang saling bersaing tentu saja, dan saat ini kemungkinan besar persaingan itu terjadi di dalam IRGC sendiri. Yang paling penting di sini menurut saya adalah bahwa siapapun yang Anda bicarakan, baik di dalam IRGC maupun rezimnya, secara umum ada pemahaman bahwa pemerintahan Trump ingin membuat kesepakatan. Dan ini di satu sisi menyebabkan para orang dalam rezim itu untuk seperti yang baru saja dikatakan Ariel Osran, merasa ada kekacauan. Mereka jadi panik. Mereka jadi kacau karena mereka ingin melihat bagaimana mereka bisa mendapatkan kesepakatan yang lebih baik dengan Amerika Serikat. Tentu saja, mereka tidak akan lebih memilih kehancuran mereka sendiri ketimbang membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat.
Namun masalahnya adalah Presiden Amerika Serikat dalam pesannya berbicara tentang penghancuran jaringan listrik dan jembatan. Yang sebenarnya perlu dia bicarakan adalah tentang penghancuran rezim tersebut. Selama orang-orang seperti Arokci, Khalibaf, Zarif, para komandan tertinggi IRGC masih hidup. Bagaimanapun, kita telah melihat begitu banyak orang dalam rezim, elit rezim yang telah disingkirkan. Mereka berasumsi bahwa Trump memang ingin membuat kesepakatan dengan salah satu dari kami. Memang ingin mempertahankan kami, tidak ingin melihat kehancuran total rezim dan penggantiannya. Sebuah transisi dari rezim ke bentuk pemerintahan lain. Idealnya, pemerintahan demokratis, masyarakat terbuka yang dibantu terwujud oleh Amerika Serikat dan Israel. Disitulah Amerika Serikat tidak menyusun langkahnya dengan tepat. Jadi segala bentuk kekacauan di dalam rezim hanya tentang bagaimana mereka bisa tetap bertahan hidup. Itu bukan jenis kekacauan yang menguntungkan Amerika Serikat dan Israel dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, jika rezim itu bertahan, mereka akan terus menjadi ancaman eksistensial. Itu akan terus menjadi, dan dalam banyak hal mungkin akan menjadi kekuatan yang lebih jahat di dunia karena mereka telah kehilangan begitu banyak. Mereka merasa terhina, jadi mereka harus bergantung. Semakin lama semakin mengandalkan bentuk-bentuk asimetris, bentuk-bentuk peperangan tidak langsung seperti terorisme, penindasan lintas negara, pembunuhan di luar negeri, dan proksi terornya di kawasan. Dan saya rasa bukan itu yang pernah diinginkan oleh Amerika Serikat dan Israel dari perang ini. Jadi terkait hal itu, ketika Anda berbicara tentang langkah-langkah selanjutnya, bantu kami memahami bagaimana perkembangan di Selat Hormuz saat ini bisa memengaruhi upaya menuju gencatan senjata, atau setidaknya perpanjangan gencatan senjata. Nah, sekali lagi, ini kembali ke pertanyaannya, apa tujuan akhirnya? Apa tujuan utama yang sebenarnya ingin dicapai Amerika Serikat di sini? Trump perlu memutuskan apa titik akhirnya dan kemudian menyusun langkah-langkahnya dari titik itu. Memiliki strategi yang nyata daripada hanya banyak keberhasilan taktis. Jadi Selat Hormuz, Amerika Serikat mampu menutup pelabuhan Republik Islam Iran dan membiarkan semua lalu lintas lainnya tetap berjalan. Tentu saja dengan militer Amerika Serikat, militer Israel, itu mungkin dilakukan. Jadi harus tetap berpegang pada itu. Dengan kata lain, mereka perlu terus memberikan tekanan yang jauh lebih besar sebelum bisa berada di posisi yang menguntungkan, bahkan jika tujuan akhirnya adalah mencapai kesepakatan. Secara singkat, apa arti semua ini bagi rakyat Iran yang sedang menunggu dan berharap akan perubahan rezim yang nyata? Dan ketika saya bilang nyata, maksud saya juga perubahan dalam pola pikir dan ideologi. Singkat saja ya. Ya, selama rezim ini masih ada, akan terus terjadi eksekusi, penyiksaan, dan pemerkosaan. Dan itulah cara Anda tahu apakah perubahan rezim itu nyata atau tidak, yaitu ketika rakyat Iran tidak lagi ditindas. Jadi, rakyat Iran yang paling mereka takuti adalah setelah semua ini, pembantaian dan perang, rezim itu masih akan tetap bertahan. Dan dengan restu dari Amerika Serikat pula, itu adalah mimpi buruk bagi mereka. Itu memang benar-benar mimpi buruk. Dan kita tahu eksekusi-eksekusi itu masih terus berlangsung. Maria Memarsadehi di Washington, terima kasih atas waktunya. Seperti biasa, terima kasih banyak.